Anda kembali di ini semalam, pemirsa. Sebuah pabrik sepeda habis dilalap api Minggu siang di Batam, Kepulauan Riau. Dan beruntungnya peristiwa ini tidak memakan korban jiwa. Api dengan cepat menyambar pabrik sepeda di kota Batam, Kepulauan Riau pada Minggu siang. Para pekerja pun langsung menyelamatkan barang yang tidak terbakar. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 6 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa ya? Tidak ada, sampai saat ini tidak ada. Berapa gedung yang berimbas? Saat ini satu, sebelah kiri kanannya tidak berimbas secara maksimal, mungkin hanya dinding-dindingnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun polisi masih menyelidiki kejadian ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta KPK menelusuri aliran dana dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Dan dalam kasus ini, keluarga mantan Bupati Bantaeng itu menunjuk Arman Hanis untuk mendampingi Nurdin Abdullah selama menjalani proses hukum. Setelah KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek infrastruktur, Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Anti Rasuah untuk menelusuri keterlibatan Nurdin dalam proyek lainnya di Sulawesi Selatan. Sebab menurut ICW, mantan Bupati Bantaeng ini pernah disebut terafiliasi dengan perusahaan pertambangan pasir. Nurdin diduga memanfaatkan kewenangannya untuk memberikan amdal terhadap 2 perusahaan tambang. Penting bagi kita semua untuk mengawasi proyek-proyek lainnya, termasuk proyek reklamasi Makassar, dan juga aparat penegak hukum punya kewajiban untuk mendalami kasus-kasus lain yang diduga menyangkut nama Nurdin Abdullah. Sementara itu, sebagai salah satu partai pengusung Nurdin Abdullah di Pilgub Sulawesi Selatan, PDI Perjuangan mengaku akan terus memantau perkembangan proses hukum yang menyeret mantan Bupati Bantaeng itu. Tapi kita tunggu keterangan resmi dari KPK setelah mengadakan pemeriksaan. Partai tidak melakukan intervensi hukum, itu yang penting. Termasuk nggak akan diberikan itu? Ya nanti kami akan lihat perkembangan, tetapi partai tidak melakukan intervensi hukum terhadap masalah tersebut. Kami terus belajar dari setiap persoalan, kami terus memperbaiki diri, karena PD Perjuangan dan partai besar. Kami punya 28 juta pemilih lebih, kami punya 1,4 juta pengurus partai yang aktif, nah sehingga semuanya harus menegakkan disiplin, semuanya tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Dalam dugaan korupsi infrastruktur di Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah diduga menerima uang 2 miliar rupiah dari kontraktor untuk memuluskan sejumlah proyek di Sulawesi Selatan. Kini Nurdin Abdullah ditahan di rutan KPK Cabang Guntur selama 20 hari ke depan terhitung sejak 27 Februari 2021. Pihak keluarga menunjuk Arman Hanis untuk mendampingi Nurdin Abdullah selama menjalani proses hukum di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selain Nurdin Abdullah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pernah menangkap sejumlah gubernur lainnya. Mereka terbukti terlibat dalam kasus korupsi dan divonis penjara. Pada 2019, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terjaring operasi tangkap tangan KPK. Nurdin ditangkap karena terlibat transaksi suap terkait perizinan proyek reklamasi di Kepulauan Riau. Nurdin disebut menerima suap sebesar 45 juta rupiah dan 11.000 dolar Singapura dari pengusaha bernama Kokmeng dan seorang nelayan bernama Abu Bakar. Nurdin kemudian dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Awal Juli 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diciduk KPK. Irwandi menerima hadiah atau janji dari Bupati Bener Meriah terkait pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018.
Irwandi disebut menerima gratifikasi sebanyak 4,1 miliar rupiah. Irwandi dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Mantan aktor sekaligus Gubernur Jambi Zumi Zola terlibat kasus suap sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Zumi juga sempat didakwa memberi sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama istrinya Lili Martiani Madari terjaring OTT KPK. Keduanya menerima suap senilai 1 miliar rupiah dari seorang kontraktor bernama Wijaya. Suap untuk memuluskan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Ridwan Mukti dan istrinya kemudian dihukum masing-masing 8 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hukum Indonesia. Anggota Dewan Pengawas KPK Artijo Alkostar meninggal dunia siang tadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sejumlah keluarga dan kerabat mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Hakim Agung ini. Semasa hidupnya, pria yang 18 tahun mengemban jabatan Hakim Agung ini dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas. Artijo pun tidak segan-segan menolak uang suap dan memperberat hukuman para koruptor yang mengajukan banding. Jenazah akan dimakamkan di area komplek Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada pukul 10 pagi Senin esok. Bersemangat sekali khususnya di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap rapat mereka belum memaksakan diri juga kadang-kadang. Pemirsa, isu gelaran Kongres luar biasa Partai Demokrat terus dihembuskan kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono yang mengatasnamakan pendiri dan senior Partai Demokrat. Mereka kembali mempersoalkan keterpilihan AHY sebagai Ketua Umum pada Kongres kelima Partai Demokrat bulan Maret 2020 lalu. Forum senior dan pendiri Partai Demokrat akan menggelar kongres luar biasa untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka menilai AHY tidak cakap menjalankan tugas sebagai Ketua Umum dan tidak bisa mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat. Tak berhenti di situ, keterpilihan AHY dalam Kongres kelima Maret 2020 lalu juga kembali dipersoalkan karena dinilai menyalahi ADART Partai Berlambang Bintang Mersi itu. Keterpilihan AHY yang kemarin pun disayangkan tidak melalui prosedur kongres sebagaimana biasanya. Mana ada kongres yang 4 jam. Dan Pak Sarip Hasan juga adalah pimpinan kongres pada waktu itu. Saya kira Pak Sarip Hasan juga harus bicara jujur. Bagaimana caranya proses kongres itu berlangsung sehingga bisa terpilihnya AHY. Tidak ada orang yang bisa yang mengatakan tidak boleh. Boleh. Tetapi lakukanlah sesuai dengan prosedur kongres yang ada. Ada pembahasan tatip, ada pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga, ada hal-hal yang menyangkut pertanggungan jawab Ketua Umum terhadap kepemimpinannya selama ini. Itu kan tidak ada. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menampik tudingan keterpilihan AHY menyalahi ADART partai. Syarif mengatakan AHY terpilih secara aklamasi. AHY itu betul-betul berdasarkan aspirasi dari seluruh ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC. Dan proses itu berjalan dengan transparan. Jadi sekali lagi tidak betul apa yang disampaikan oleh Saudara Max. Secara aklamasi menginginkan AHY terpilih sebagai ketua umum yang baru. Dan itu adalah aspirasi para kader. Lebih lanjut, Syarif menegaskan Partai Demokrat tidak akan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB pada Maret mendatang dan memastikan jika ada gelaran KLB adalah abal-abal alias ilegal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, takut jarum suntik, seorang jurnalis di Surabaya, Jawa Timur histeris saat divaksin. Kami akan kembali sejenak, tetaplah di Ainis Malam.